Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina fastaqannat qulubuhum bit-tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Hadratil kiram ma'asyiral muslimin wa jumhurul mu'minin. Puji syukur alhamdulillah berkat rahmat taufik hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih pinaringan sehat walafiat bisa hadir di masjid yang suci dan dipujikan Allah dalam rangka melaksanakan rutinitas kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat Jumat secara berjamaah. Semoga niat dan langkah dari rumah kita masing-masing hingga di masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya semoga semua amal-amal ibadah kita ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin wa jumhurul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di pertengahan bulan Syawal, tanggal 15 bulan Syawal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu sebagaimana yang dirawikan oleh Imam dan diceritakan oleh istri beliau sendiri. Kalau sudah menginjak bulan Syawal, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berpuasa setiap hari, sehingga salah satu sahabat saya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa baginda kalau di bulan Sya'ban begini ini setiap hari saya perhatikan selalu berpuasa?" Wahai sahabat-sahabat, di bulan Sya'ban ini bulan yang agung setelah bulan Rajab, berurutan
bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan semuanya agung. Tapi di bulan Sya'ban, khususnya di pertengahan bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban yang tadi malam, malaikat pencatat perbuatan dan kelakuan manusia, yaitu rotib dan atib, tadi malam itu menarik semua buku catatan bapak dan saudara-saudara kita semua ini, diangkat, disimpan di Lauhul Mahfuz. Maka dari itu, di kitab karangan Imam Syafi'i, kita dianjurkan kalau malam nisfu Sya'ban kita disunnahkan untuk membaca Yasin 3 kali. Bukan Yasin saja Bapak, di bulan Sya'ban bahkan dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa, dianjurkan untuk beramal soleh, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran kalamullah. Sebagaimana pertanyaan sahabat kepada Rasulullah tadi, kenapa ya Rasulullah? Saya ingin diangkatnya buku catatan kehidupan saya selama 1 tahun. Saya dalam keadaan berpuasa. Itu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari Muslim Sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fa insyaallah Bapak dan saudara sekalian, tadi malam dan hari-hari sebelumnya sudah melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah sunnah maupun tadi malam diisi dengan bacaan surat Yasin sebanyak 3. Bukan tidak ada dasarnya, karena sekarang ini banyak orang mengatakan titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah tidak ada dasarnya. Membaca selawat katanya bid'ah. Subhanallah. Oh, bukan nama jual. Yang saya mau coba dibuka di surat Al-Ahzab ayat 650. Allah dawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu dan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, saya membacakan ayat ini, saya waktu ngisi di forum kemahasiswaan di UNED, bertanya, Ustaz, kan ayat itu tidak ada menyebutkan yusholluna 'alan Nabi Muhammad, tapi menyebutkan yusholluna 'alan Nabi. Maaf, nek tak jawab lengkap, ini gak cukup waktunya. Andanya anak itu tidak ngerti nahwu sorok. Saya cuma menjawab, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Muhammad. Apa kepada Nabi Yunus? Apa kepada Nabi Isa? Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran Al-Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad,
jadi aku benar-benar. Yusalluna ala Nabi, bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemberitahuan. Yang selanjutnya ayat tersebut itu amar, perintah. Isinya perintah bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalau bapak dan saudara yang ngaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada Rasulullah Muhammad, ngaku iman kepada Al-Quran dan seterusnya, ngaku iman, ini ada perintah dari Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas kok katanya itu yang saya kalau gak dijelaskan mau begini itu kadang-kadang itu berlanjut terus, gak ada dasarnya, itu karangan biasa. Maaf, sebelum dari bulan Rajab ini, sebelum bulan Syawal, saya ingatkan adalah bulan Rajab. Masing-masing bulan Rajab dan bulan Syawal punya peristiwa yang benar-benar sangat besar. Kalau di bulan Rajab ini adalah pertengahan bulan, itu mengandung luar biasa, sama dengan turunnya Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar tidak disebutkan tanggal berapa, entah 21, 23, tidak disebutkan. Tapi nisfu Sya'ban terang, sudah jelas malam tanggal 15 ada malam. Terus bulan Rajab kemarin, singkat saja Bapak, lewat mimbar yang mulia ini. Di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat besar, yang sangat perlu untuk disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maaf, saya percepat. Saya bukan menceritakan isi Isra dan Mi'rajnya. Di dalam Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad itu ada satu perintah dari Allah yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu sholat 5 waktu yang benar. Yang saya ubah, kalau perintah puasa cukup melalui malaikat Jibril, perintah haji cukup melalui malaikat Jibril, perintah zakat cukup melalui malaikat Jibril. Tapi satu perintah sholat selain melalui malaikat Jibril, yang di Al-Quran 30 juz itu Allah memerintahkan aqimus sholat sebanyak 19 kali. Khusus satu paket aqimus sholat wa atuz zakat itu sebanyak 5 kali. Saking urgen dan pentingnya Bapak. Maka dari itu Bapak, mari kita jaga betul sholat kita, karena itu berurutan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, sampai para ulama mendidik kepada kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Berilah ke saya keberkahan ya Allah
di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan saya ya Allah sampai di bulan Ramadan untuk mengerjakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kembali kepada Allah. Nun saya lewat mimbar yang mulia ini saya memperingatkan kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, tolong Bapak dijaga betul sholat 5 waktu ini. Karena apa? Allahumma yuhasibu bihil abdi yawmal qiyamah. Pertama kali kelak di yaumul hisab, yang diperiksa, yang ditanyakan bukan haji kita sudah berapa kali, bukan puasa kita, bukan, tapi sholat kita yang diperiksa. Baiklah, sholat saya baiklah, apabila sholat itu baik, maka baiklah. Demikian sebaliknya, apabila sholat kita amburadul, maka amburadul ditolak. Pertama, kedua, saya ingatkan, kalau diingat-ingat bahwa udurnya orang sholat itu cuma bahasa Surabaya. Wong Islam oleh meninggal sholat itu 2 macam. 1 tertidur, 2 lupa, lainnya sesibuk apapun tidak diterima dosa ini, kecuali orang tertidur atau lupa. Cuma itu, maka jaga betul sholat itu. Yang ketiga, lewat mimbar yang mulia ini, tolong dijaga tumakninah kita kalau sholat. Maaf Bapak, tumakninah itu menenangkan. Di mana tempatnya Ustaz? Waktu rukuk ada tumakninah. Waktu i'tidal sami Allah ada tumakninah. Waktu sujud ada tumakninahnya. Tidak rukuk langsung berdiri, langsung gelosor. Nah, ada tumakninahnya di dalam i'tidal. Berapa menit lamanya tumakninah? Yunjabu. Kita beranut kepada 4 martabat. Lihat situasi dan kondisinya. Kalau imamnya itu kalem, kita ikut Imam Syafi'i. Tumakninah, lamanya tumakninah di dalam rukuk sama dengan membaca Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdi Subhana Rabbiyal 3 kali. Makanya sebenarnya itu bukan membaca itu sunnah, tapi menang untuk bisa mengukur lamanya tumakninah di dalam rukuk. Kita disunnahkan untuk membaca Rabbiyal Adzim 3 kali. Itu Imam Syafi'i. Saya pernah ditanya, Ustaz, kalau tarawih bagaimana? Nah, kalau tarawih kita ini jangan ikut Imam Syafi'i aja. Imam Malik cukup membaca Subhana Rabbiyal Adzim 1 kali. I'tidal juga begitu. Sami Allahu liman hamidah. Kalau Imam Syafi'i, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh ila akhirih. Kalau Imam Malik, Subhan Rabbana lakal hamd, cukup
Sujud sudah begitu, terus bangun dari sujud, duduk iftiras, duduk di antara dua sujud. Kalau Imam Syafi'i Rabbil Birli warhamni wajhuri itu membaca itu di dalam duduk iftiras, maknina di dalam duduk iftiras. Kalau Imam Malik dan Ibnu Haddad itu cukup membaca Rabbil Birli. Apa gunanya? Apa itu Islam? Kalau kita ini memahami, makanya dari itu kalau setiap masjid, kalau mengaji kita fikih, fathul mu'in, fathul mu'in, itu fikih, itu mohon juga ustaznya itu menerangkan alamat habil arba'ah bermadhab, sehingga waktu nanti kalau tarawih Imam Malik yang dipakai sah karena ala sunnah wal jamaah itu mengakui 4 mazhab itu. Kalau imamnya kalem, kita ada yang lewat Imam Syafi'i lebih. Semoga di khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alhamdulillah bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul maw'ud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad nabil karami wal jud wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi qadiba ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحضر الكفرة أعداء الدين. اللهم أصلح رأي ورعيتنا يا الله واجعل بلدتنا إندونيسيا وقريتنا سورابaya خاصة بلدة وقرية آمنة مطمئنة بلدة وقرية طيبة ورب الغفور وسائر البلدان المسلمين عامة خصوصا بلدان فلسطين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من شهداء